kalau ada teman yang sholat itu udah bersyukur banget gitu. Padahal itu bare minimum ya. Iya. Kita padahal kadang suka dibilangin, oh kamu alim banget ya gitu. Suka sholatin waktu gitu. Dulu aku tuh ada dapat julukan musuh masyarakat dulu waktu di SMA. Public enemy. Karena dan teman yang baik itu bukan teman yang kemudian selalu menyanjung kita gitu ya, selalu memuji kita. Oh kamu udah bagus kok dakwahnya, kamu udah keren, kamu pintar ngomong apa segala macam. Tapi teman yang baik adalah teman yang ngasih tahu jujur, walaupun itu pahit buat kita. Gitu. Ada teman-temanku yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para penonton dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kembali lagi di episode 2 Ankes Season 2 yang akan menemani kalian di masa lelah dan bahagianya di bulan Ramadan. Ya, bersama saya Dinar Aditya Dan saya Muhammad Sultan Ar-Rahman yang akan menemani atau menjadi host kali ini. Ya, dan kita masih bersama Mas Dika di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita. Ya, ketemu lagi. Di hari yang cerah ini ya. Emang cerah banget ya? Cerah banget. Sangat kayak gini kayaknya. Secara ini. masa depan Indonesia. Wah, Amin. boleh. Nah, sebelumnya nih, biar kita tuh masuk gitu loh. Nah, Mas Dika, menurut Mas, kan kita nih tahu nih, kok di setiap lingkungan, terutama kayak sekolah kita nih, bahkan ya sekolah kita nih, kayak ada yang apatis atau yang dia tuh nganggep sebelah mata agama. Kayak anggap agama tuh sedih nggak sih? Pre. Sedih banget ya. Apalagi diremehin dia gitu. Waduh. Ngeri nggak? Gimana gak sih? Aduh. Oke. Sakit, guys. Lanjut. Gimana? Oke. Karena ini kan tadi soal apatis nih. Ya. Kok buat kita teman-teman di sini dan teman-teman buat kita berdua nih, saran dari Mas Dika Iya, gimana? atau tutorial tips buat gak ikut pengaruh sama apatisme Iya. gitu. Iya. Pertanyaannya bagus itu, dan soal apatisme agama itu sebetulnya banyak orang nanya ke aku juga gitu. Kok bisa kamu dari SMP, SMA sampai kuliah sekarang masih suka untuk belajar Islam gitu ya? Walaupun itu berproses ya, bukan terus orang yang udah baik gitu. Seperti yang aku bilang di episode sebelumnya gitu. Itu sebetulnya bagian dari keterikatan kita sih. Pertama tuh pasti adalah rasa suka dulu gitu. Sederhana aja, misal kita kalau suka sama orang gitu ya, kita nggak akan nge-stalking dia gitu kan. Nanyain teman dekatnya gitu ya. Nanyain dia suka apa gitu ya, makanan apa, suka baca buku, hobinya apa gitu ya. Kita akan cari tahu lebih lanjut. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah berarti cinta nggak sama agama gitu. Itu pertanyaan mendasarnya gitu. Langsung diulti ya awal ya. baru mulai. Iya, jadi ketidakpedulian sama agama itu berpengaruh dari banyak faktor ya, internal ataupun eksternal gitu, dari lingkungan, keluarga gitu, itu paling utama, pendidikan, terus lingkungan teman-teman juga di sekolah, di kuliah itu sangat mempengaruhi gitu. Dan balik lagi dari why-nya itu, seperti yang aku bilang di episode sebelumnya, dari kenapanya gitu. Ya mungkin kalau mau dibilang mikir berat, sebetulnya nggak mikir berat sih, tapi kita akan ada fase di mana kalau kita hidup tuh, kenapa sih aku dilahirkan ke dunia gitu ya? Nanti kalau udah meninggal gitu, terus kita bakal ngapain gitu. Nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang akan menggerakkan kita untuk nggak apatis sama agama gitu akhirnya. Kalau kita sadar, oh kita tuh ada yang menciptakan gitu ya, kita punya tujuan untuk di dunia ini gitu. Terus rambu-rambunya seperti apa ya? Sama lah kalau sekolah di Layota gitu ya, kita masuk ke sini, kenapa sih kita mau masuk di Layota? Habis kita keluar dari Layota, kita mau ngapain gitu. Nah selama proses 3 tahun yang dijalani itu kan pasti ada aturan-aturan kan, yang membuat kita supaya inputnya apapun, outputnya bisa bagus gitu. Nah agama tuh seperti itu, orang inputnya mau yang acak adul gitu ya, yang amburadul kayak gimana pun misalnya gitu. Tapi ketika dia masuk ke sistem agama yang betul-betul akan membersihkan dan merapikan dia gitu, outputnya akan bagus gitu. Nah apatisme itu kan karena orang merasa bahwa ya udahlah aku hidup gini-gini aja, fine-fine aja kok gitu, nggak ada masalah gitu ya. Yang penting sholat misalnya gitu ya. Atau bahkan akan ada satu fase di mana nanti mungkin kalian kalau pas kuliah merasakan, aku cerita di lingkungan kuliahku ya. Orang sholat aja itu udah bersyukur gitu. Jadi kalau ada temen yang sholat itu udah bersyukur banget gitu. Padahal itu bare minimum ya. Iya.
kita padahal kadang suka dibilangin, oh kamu alim banget ya gitu, suka sholat di awal gitu. Baru sholat. Baru sholat. Padahal itu kan sholat. sesuatu yang wajib gitu ya, basic lah, orang harus, ya emang kamu Islam harusnya sholat gitu kan. Yang lainnya itu adalah tambahan gitu. Dan untuk memenuhi itu aja banyak di antara kita yang nggak bisa kan, belum mampu gitu ya. Itu sebetulnya PR bersama sih kita memperbaiki gitu. Jadi untuk supaya nggak apatis itu menumbuhkan lagi rasa cintanya itu gitu. Urgensinya kenapa ada agama, kenapa kita harus beragama gitu. Dan itu benar-benar ya mungkin hidayah dari Allah ya, untuk kesadaran seperti itu ya. Ya kalau buat teman-teman mungkin di sini yang di SAI atau teman-teman yang nonton ini sudah punya kesadaran itu sangat disyukuri. Minimal kalau orang udah punya giroh istilahnya ya, punya kesadaran, semangat untuk membela Islam, semangat untuk belajar Islam, itu menggerakkannya akan lebih mudah. Jadi dibandingkan orang yang mungkin secara ritual agama dia menjalani gitu, sholat iya, puasa iya bertahun-tahun gitu, sebagai rutinitas gitu, tapi itu nggak pernah benar-benar membekas di hati dia gitu kan. Jadi secara akidah, paling mendasar tuh akidah sih, itu ideologi kita gitu. Kalau itu nggak benar, ke atasnya itu akan susah, kayak pohon lah, kalau akarnya aja nggak benar, makin ke atas, anginnya makin kenceng, robohnya gampang banget itu, seperti yang kalian bilang tadi. Jadi keikut arusnya tuh gampang gitu orang kalau nggak punya prinsip gitu. Nah, belajar agama tuh supaya untuk pegangan kita, at least minimal kalau aku sering bilang gitu, ini bukan untuk legitimasi, cuman sebagai bentuk toleransi lah di zaman sekarang yang sangat-sangat warna-warni. Senakal-nakalnya kalian gitu, at least ketika kalian itu punya pegangan agama yang oke, kalian bakal punya pagar-pagar yang tidak akan kalian terabas gitu loh, nggak bakal kemudian disenggol segala macam gitu. Ada ya mungkin ada dosa A dan B yang kita belum bisa lepas gitu ya, tapi kita tahu dosa C dan D itu nggak boleh banget kita lakuin gitu. Itu sih, bukan kemudian kita pilih-pilih dosa tuh enggak ya. Bukan kemudian jadi aku ngelakuin dosa yang ini ya, tapi yang penting jangan ini gitu, aku masih mending ngelakuin ini, enggak, bukan gitu. Cuman itu adalah satu pendekatan supaya menghilangkan apatisme dalam beragama itu, supaya cintanya, curiosity untuk belajar agama itu makin tumbuh. Kalau apatisme ini kan ada yang kayak kita tuh punya teman apatis gitu, kok kita ngajak tuh kayak dia tuh bener-bener kayak jiwa apatisme. Halo sok suci. Kayak gitu, betul kayak udah di dalam jiwa daging darahnya itu udah apatis banget gitu loh, udah real apatis gitu. Gimana tuh biar kita tuh bisa ngajak dia ya udah keras kepala dan otaknya tuh juga udah apatis gitu. Aku dulu ada di fase dimana ketika SMP juga kayak gitu ya. Tapi ketika dulu mungkin cara berdakwahku juga beda ya. Dulu tuh aku tipe yang teman-teman mungkin tahu gitu ya, nanti kalau boleh tanya sama teman-teman yang di Layut A22 gitu ya. Dulu aku tuh ada dapat julukan musuh masyarakat dulu waktu di asrama. Public enemy. Karena gini, karena dulu aku tipe yang keras kalau ngasih tahu orang. Jadi ada orang salah apa tuh main sikat habis aja gitu ya. Enggak boleh, ini haram apa segala macam. Sekeras itu ya, brutal banget ya. Gitu. Jadi itu yang membuat orang akhirnya tidak nyaman. Mungkin apatisme tuh tumbuh karena aku malas lah belajar Islam karena dikanya yang nyampein kayak gitu ya. Buat apa aku masa jadi belajar Islam terus jadi kayak gitu gitu. Itu jadi introspeksi juga buat aku gitu kan, untuk lebih lembut apa segala macam. Dan alhamdulillahnya ketika di universitas sekarang di perkuliahan aku mulai bisa lebih melunak mungkin gitu ya, bisa lebih membaur sama teman-teman sambil menjaga boundaries itu. Mereka justru malah bertanya duluan gitu, kamu suka ikut pengajian ya, ajak aku dong sekali-kali ke sana gitu, ajak untuk ini dong gitu, dari orang-orang yang aku nggak expect bahwa dia tertarik gitu. Tapi karena pendekatannya berbeda, pendekatannya oke ke mereka gitu ya, itu yang membuat akhirnya mereka jadi tertarik gitu. Dan mungkin kita bisa memilah ya orang-orang yang kita kira potensial untuk diajak dan dia fine soal itu, dan orang-orang yang ini kayaknya mungkin udah blocking gitu, ya udah biar waktu aja yang kemudian melembutkan hati dia gitu kan atas izin Allah. Jadi seperti biasa sih, kalau aku tuh tipe orang yang sangat suka ngonten di sosmed ya sekedar nge-repost di story, sekedar kemudian nulis unek-unek, kemudian misal baca buku dan ngeresensiin itu di story gitu ya. Dan orang-orang ada yang menanggapi gitu, orang-orang yang sama-sama mau belajar Islam, bertumbuh bersama gitu. Dan aku selalu ngasih disclaimer ke siapapun teman-teman dari SMP, SMA gitu. Memang aku suka ikut pengajian dari 2018, berarti sekarang udah 6 tahun ya. 6 tahun, alhamdulillah 6 tahun bertahan dengan segala dinamikanya. Tapi aku selalu ngasih disclaimer bahwa jangan kalian anggap Dika itu sebagai orang yang kemudian udah alim, ngerti agama atau apa. Enggak gitu, emang aku tertarik aja gitu, dan ada kepuasan aja gitu loh. Kalian ngerti nggak sih, misal kalian tuh nonton film atau kalian pergi ke restoran, ke rumah makan, terus kalian ini enak banget, orang temanku tuh harus ngerasain ini juga gitu. Filmnya bagus banget. Spoiler. Harus temanku harus nonton ini juga gitu. Nah itu tuh sama, perasaan kita ke Islam tuh harusnya kayak gitu. Ini
Islam tuh keren banget gitu, sangat bagus, sangat mengatur kita gitu. Orang lain harus tahu soal ini gitu. Nah itu cara-cara. Jadi kalau paradigmanya, mindsetnya kayak gitu, itu insya Allah untuk masuk mendakwahkan ke teman-teman yang apatis itu bisa step by step. Tapi memang harus sabar betul. Nggak bisa kemudian kita berharap bulan ini dakwahin, besok udah baik gitu ya. Terus kemudian kita ngeduding dia, kamu udah dibilangin terus, ngeyel misal gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi memang perjalanan spiritual orang tuh beda-beda dan kita menghargai itu sih. Iya sabar ya mas. Iya, sabar. Start from yourself. Yes. Gitu ya. Iya kita bisa lanjut ke topik kedua mas. Ini mungkin ada beberapa teman-teman kita yang berpikir kayak gini juga mas. Kita bisa nggak sih jadi berprestasi dalam bidang akademik sekaligus belajar agama gitu? Mungkin Mas Dika punya pengalaman buat dibagikan ke teman-teman gitu, kayak perjalanan dalam mendalami Islam sekaligus tetap konsisten dalam bidang akademik gitu. Itu tantangan paling utama adalah ketika dulu SMP ya. Jadi pas dulu kelas 8 SMP, kelas 2 SMP itu mulai belajar Islam gitu, hijrah istilahnya gitu ya. Terus ya namanya orang pasti kan ada meragukan ini pelarian doang, bisa ada kecenderungan stereotip gini, orang yang kemudian melarikan diri ke dalam tanda kutip gitu ya, belajar Islam adalah orang yang secara akademiknya mungkin kurang bagus. Ada stereotip seperti itu gitu ya. Kita nggak bisa menyalahkan dan nggak bisa membenarkan juga sebetulnya, karena tanggung jawab kita sebagai seorang muslim gitu ya, sebagai mahasiswa, kalian siswa gitu ya, punya amanah dari orang tua untuk menyelesaikan akademik dengan baik gitu, dengan memuaskan, lanjut ke PTN segala macamnya, itu adalah satu kewajiban tersendiri. Dan kewajiban kita sebagai seorang manusia ya belajar Islam itu tadi gitu. Dan aku merasa aku orang yang berasal dari SD Islam gitu, SMP negeri, SMA negeri. Dan aku merasa perbedaan yang sangat-sangat signifikan gitu. Pelajaran Islam ketika SD dan ketika SMP SMA negeri. Dan ada sebuah kepuasan tersendiri ketika aku belajar lagi, kayak terbuka kunci-kunci baru gitu. Kedua kok SD nggak belajar ini gitu ya? Kok aku baru tahu ini pas udah SMP gitu? Apakah aku telat beberapa tahun? Walaupun tidak ada kata telat dalam belajar ya. Dan proses untuk membuktikan ke orang-orang, karena orang-orang ragu kadangnya, adalah membagi waktunya itu sih. Misal aku datang ke kajian tuh 1 pekan sekali gitu, atau 2 pekan sekali, Senin Kamis biasanya. Terus gimana caranya membagi antara organisasi, antara belajar Islam, datang ke kajian, dengan kemudian akademik di sekolah, itu salah satu tantangan tersendiri. Sebetulnya untuk belajar itu ya orang beda-beda cara belajarnya gitu. Kalau aku tuh pada prinsipnya yang dipesankan juga sama orang tua adalah jangan sampai image kita ketika kemudian belajar Islam, akademiknya anjlok, orang-orang akhirnya berpikir jelek. Nah, kan lihat dia belajar Islam jadi akademiknya anjlok gitu. Nah, itu tuh jangan sampai stereotip kayak gitu tuh muncul gitu. Justru kita membuktikan, oh dia habis belajar agama Islam gitu, tetap bagus gitu, tetap berprestasi gitu. Dan ini di sini ada satu buku, ini bukan promosi ya, tapi ini buku karya ustadku gitu. Beliau namanya Ustaz Muhammad Abdul Twasikal, beliau di Teknik Kimia UGM gitu, terus S2-nya di Saudi gitu. Terus juga di sini ada beberapa kata sambutan. Dokter juga yang nulis di ini, Dr. Saifuddin Hakim, kedokteran UGM, terus beliau S2 S3 di Rotterdam, Belanda. Di Erasmus kalau nggak salah. Belanda, bro. Itu. Nah, tapi beliau berdua di sini nulis judul bukunya Mahasantri gitu. Jadi gabungan antara mahasiswa dengan santri. Di sini isi bukunya adalah tips-tips gimana caranya kita jadi mahasiswa bisa belajar agama secara terstruktur gitu. Jadi tidak tematik, hanya ngaji yang mungkin dalam tanda kutip hura-hura gitu ya, yang menyenangkan, tapi belajar agama itu betul-betul step by step. Kayak kalau kita matematika dari bab apa dulu gitu ya. Jadi betul-betul terstruktur. Dan di sini ada tips-tipsnya gimana sih biar kita secara akademik bisa berprestasi, kemudian belajar agamanya juga minimal terpenuhi untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Kayak yang muluk-muluk banget gitu. Belajar agama itu sebetulnya nggak susah gitu. Sangat-sangat simple. Kecuali dalam bab tertentu ya, yang advance, misal kayak tafsir atau kemudian usul fikih, itu advance gitu ya. Anak-anak pondok yang atau mungkin S2 S3 di Universitas Islam yang belajar itu. Tapi untuk kebutuhan kita sendiri kayak fikih sehari-hari, sholat, wudu, puasa, itu tuh masih banyak yang keliru gitu. Setelah aku belajar lagi itu masih banyak yang keliru gitu. Hukum-hukum gitu. Aku baru tahu dari beberapa tahun ke belakang, oh belajar ini tuh hukum ini gitu ya. Oh ternyata ini halal gitu ya. Ternyata kalau kondisinya beda dia jadi haram gitu ya. Nah itu tuh ilmu-ilmu baru yang nggak pernah kita tahu sebelumnya gitu. Jadi ada kebiasaan yang kadang kita udah sering lakuin ternyata salah gitu. Dan di sini kemudian memberikan tips supaya kita bisa belajar Islam gitu sebagai seorang mahasiswa gitu dengan baik. Bahkan diajarin tipsnya belajar bahasa Arab karena itu mendasar gitu. Walaupun aku masih mencoba untuk membagi waktu ya, walaupun
mungkin aku sekarang saat ini belum bisa untuk bahasa Arab, tapi aku sangat berharap suatu saat nanti bisa terwujud gitu, at least Amin. untuk kita kan ya sebagai laki-laki juga akan jadi pemimpin keluarga gitu ya. Jadi membangun peradaban itu dari keluarga, dan Islam sangat-sangat mengatur akan hal itu sih. Soal akademik juga niatnya ada satu hadis yang Nabi sangat bagus itu, yang kalian semua mungkin sering dengar gitu ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat buat orang lain gitu. Dan bermanfaat itu tidak melulu kemudian kita belajar agama harus jadi ustadz gitu. Sering karena kalimat itu sering, kamu belajar agama menjadi ustadz podik gitu misalnya itu. Kata siapa belajar agama harus jadi ustadz gitu. Kita belajar agama ya memang kebutuhan kita harusnya tuh kayak gitu untuk mendidik diri kita, keluarga kita gitu. Syukur-syukur bisa dakwah minimal dari circle kita gitu ya. Nah itu sih, jadi belajar agama kemudian kita bisa kok bermanfaat, berkontribusi di bidang kita masing-masing, mau kedokteran, mau engineering, mau MIPA, mau soshum, apapun itu bisa kita bermanfaat buat orang lain, diimbang gitu. Dan banyak sekali tokoh-tokoh figur yang luar biasa sih. Ada satu quotes-nya Pak Habibie yang sangat mengena, beliau tuh sangat menekankan, istilah beliau adalah iptek dan imtak gitu. Iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, imtak itu iman dan takwa gitu. Itu seperti dua sayap pesawat terbang gitu. Jadi imtak itu sayap kanannya, iptek itu sayap kirinya gitu. Kalau salah satu tidak seimbang, ya nggak, ya udah jatuh gitu. Seperti itulah. Jadi penting untuk kemudian kalau dibilang seimbang, apakah dunia akhirat harus seimbang? Sebetulnya di ayat Quran tuh tidak menyuruh kita untuk seimbang. Ada di ayat Al-Quran, nanti bisa dicari lagi ya, aku lupa ayatnya. Itu menyuruh kita untuk mengejar akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, dunianya pasti dapat gitu. Dunia pasti ngikut gitu. Dan itu prinsip yang mindset itu nggak mudah menanamkan itu. Aku ketika SMA menanamkan itu tuh susah gitu, karena kita ada perasaan di mana. Tapi teman-temanku yang lain kok kayaknya maju ke depan gitu ya, kalau udah lari gitu ya. Tapi ya kita yakin aja kalau kita belajar agamanya Allah tuh pasti akan dapat pertolongan itu, pasti akan dapat ada hikmah-hikmah, kejutan-kejutan gitu yang nggak akan pernah kita tahu gitu. Dan aku mungkin juga salah satu yang aku ceritakan di episode sebelumnya, aku ranking 60 bisa keterima SNMPTN, menurutku itu kejutan dari Allah gitu. Ya aku tidak tahu atas amal yang mana atau atas doanya siapa gitu ya, tapi mencoba untuk menarik benang merahnya, oh mungkin itu selama ini aku berusaha untuk tetap konsisten belajar agama, mungkin itu cara Allah membalasnya gitu ya, kita nggak tahu ya, tapi mencoba untuk mencari hikmahnya itu kayak gitu. Kan dia ini tuh tentang Mas Dika buat mendalami apa tentang Islam, agama gitu. Islam itu kan pasti banyak tantangannya gitu loh, kayak naik turunnya gitu loh. Sekarang kita nggak kalau dalam hitungan kita nggak selalunya stabil gitu. Contoh itu kan nggak mungkin nggak jalan terus. Nah, mungkin apa aja tantangan atau hal berat yang pernah dilalui Mas Dika selama dalam menjalani proses itu gitu. Oke. Pertanyaan bagus itu ya. Dan ada banyak sekali cerita drama-drama mungkin. Aduh. Tapi beberapa ringkasannya adalah dulu ketika pertama awal, jadi dulu waktu SMP, di zamanku SMP itu ada program kultum tiap habis sholat duhur gitu. Dan itu bergiliran, ada 10 kelas. Jadi kelas A sampai J gitu. Kemudian aku waktu itu kelas A, ya giliran misalnya hari Senin kelas A, B dan seterusnya gitu. Dan aku memberanikan diri untuk kultum, misi kultum. Seneng juga gitu, sangat passionate ngomong gitu. Terus teman-teman yang lain zaman seusia itu ya SMP ya, itu kan belum banyak orang mungkin aware soal public speaking gitu. Dan malah jadinya aku terus yang diminta untuk ngisi gitu, karena mereka mungkin minder segala macam gitu. Dan aku secara naskah kultum tuh memang suka dengan ustadz gitu ya, buku-buku gitu yang akhirnya membuat lebih kaya. Itu terlatih selama kurang lebih kelas 10 akhir, 11 dan 12 itu, jadi sering di situ. Nah, dalam perjalanan itu ya orang-orang macam-macam responnya gitu. Ada yang dia soalim gitu, dia lagi pansos aja misalnya gitu ya. Ada itu narasi-narasi kayak gitu, udah kebal sih sebetulnya. Udah sering lah. Ya buzzer yang pada nyerang. Itu udah kebal banget gitu. Jadi ketika SMA, dan dulu aku memang keras, waktu SMP itu keras banget. Ketika SMA mencoba untuk cooling down. Ternyata karena di SMA banyak orang-orang baru, walaupun udah aku turunin tuh tetap keras buat mereka gitu. Dan tantangannya adalah gimana kita mau untuk membuka diri, menerima koreksi sebetulnya. Ya kita kan sebagai orang yang dulu aku sangat bisa melihat, kita kalau baru belajar Islam biasanya itu ngerasa tahu gitu loh, ngerasa kita tuh udah tahu kayak paling benar gitu. Terus sama orang lain tuh jadi kesannya, apa sih kamu kan nggak tahu, apa sih yang udah tahu gitu loh, kamu ngeyel itu haram misalnya gitu, itu nggak boleh gitu. Tapi orang jadi blocking kan gitu, dan kita juga jadi memaksakan jatuhnya ke mereka. Nah itu adalah proses yang kujalani, kemudian ya introspeksi gitu, kenapa sih orang-orang nggak suka gitu ya.
Ya walaupun misal ada yang bilangin, nabi aja dia nggak suka gitu ya, tapi kan nabi itu kan ada yang langsung memberitahu ya Allah gitu. Kita kan bukan nabi yang selalu benar gitu. Dan ya mencoba untuk introspeksi diri, itu kira-kira kesalahanku di mana ya, terlalu keras di mana gitu. Akhirnya aku kemudian menemukan bahwa ada bahasan-bahasan topik yang mungkin tuh terlalu tinggi buat mereka gitu. Kadang akhirnya aku sekarang menyadari, teman-teman seumuranku tuh sholat aja ada yang belum benar gitu. Jadi mulai membahas dari hal-hal dasar dulu gitu. Dasarnya, fondasinya dibenahi. Terus kemudian dan ini ya, satu hal yang teman-teman harus betul-betul ditekankan adalah di SAI itu, aku sangat bersyukur dengan teman-teman SAI satu angkatanku. Dan teman yang baik itu bukan teman yang kemudian selalu menyanjung kita gitu, yang selalu memuji kita, oh kamu udah bagus kok dakwahnya, kamu udah keren, kamu pintar ngomong apa segala macam. Tapi teman yang baik adalah teman yang ngasih tahu jujur, walaupun itu pahit buat kita gitu. Ada teman-temanku yang jujur ngasih tahu, kamu tuh terlalu keras gini, coba dibuat dengan gini, jangan gini, coba dikoreksi caranya ngasih tahu gini. Walaupun waktu dengerin itu tuh sakit hati gitu, mungkin perasaan aku udah bener gitu ya, perasaan aku lebih sering datang kajian daripada kamu gitu. Kesombongan itu kan muncul gitu, dan itu nggak baik gitu. Itu merusak diri kita, itu merusak niat, kita nggak berkembang jadinya, kita nggak berkembang. Dan ketika kita mencoba untuk membuka diri gitu ya sama teman-teman, oh gitu ya, ternyata itu salah ya, dan berproses itu lama gitu. Mungkin bisa dibilang alhamdulillah, ini nggak self claim, tapi ketika teman-teman SMA yang masih aku hubungi sampai sekarang, kemudian kita jaga komunikasi, mereka bilang langsung dengan aku, ngasih feedback bahwa kamu udah mendingan kok, nggak kayak dulu, sekarang udah jauh lebih lunak, jauh lebih soft, lebih nggak sekeras dulu gitu ya. Dan itu bertumbuh, dan itu butuh waktu berapa lama? 2 tahun berarti. Lama itu. Lama. Jadi lama, dan itu jadi pengalaman yang menarik. Kita tahu di fase dimana kita sangat keras gitu, di fase dimana kita mungkin sangat down, di fase kita sangat kita dibrutalin gitu ya. Kita bener nggak sih, kadang aku belajar agama nih orang masih jadi nggak suka gitu, jadi nggak benar gitu. Tapi ya itu tadi tantangannya luar biasa gitu. Dan sebetulnya tantangan kita nggak seberapa dengan apa yang Nabi dan sahabat-sahabatnya jalani gitu, yang diterima gitu, kemudian ustadz-ustadz yang kemudian dapat halangan segala macam. Itu dakwah kita tuh kontribusinya kecil banget gitu. Tapi dengan kontribusi yang kecil itu ya kita berharap itu juga jadi ladang pahala buat kita gitu kan. Dan kita pengen teman-teman kita tuh sama-sama selamat buat kita gitu kan. Sama-sama berusaha masuk surga bareng-bareng gitu. Nggak kemudian ya walaupun ada tujuan misal coupling surga kamu udah gitu, kunci surga gitu, tapi ya itu jangan baper sih, memang melatih hati untuk nggak baper dengan kalimat-kalimat nyakitin itu. Betul waktu jam terbang sih. Itu loh tantangannya kan, kayak kita tuh dikritik terus itu yang berat ya. Belum juga biasanya kan nggak semua orang juga suka sama kita. Betul. Iya. Jadi kalau ada orang nggak suka sama kita, mau kita gimana pun sebagus apapun, pasti dijelekin gitu. Pasti dijelekin. Kok namanya udah nggak suka ya udah, mau bener nggak, mau salah ya sama aja. Salah di mata mereka ya salah gitu loh. Apalagi ya, nanti dicatat teman. Berkatalah jujur walaupun itu pahit. Itu kita juga harus terbuka sama kritikan juga ya. Betul. Karena mungkin sepahit-pahitnya kritikan itu mungkin itu yang terbaik untuk membangun kita gitu. Boleh. Terus lanjut. Oke, kan tentunya nggak cuma Mas Dika doang yang biasa ada pengalaman menarik kayak tadi gitu. Mungkin ada nggak sih kayak temannya Mas Dika gitu yang punya pengalaman kayak gitu, bisa diceritain buat menginspirasi teman-teman juga ya gitu. Oke. Banyak ya teman-temanku, dan aku sangat bersyukur berada di circle yang bagus gitu, circle yang baik teman-temannya itu. Mungkin coba absen satu-satu dari yang SAI ya, sambil mengingat. Absen. Sebut nama gue bang. Wakil tuh Adrian, sekarang di teknik mesin bareng satu jurusan. Terus Mbak Dina itu ketua Ahwat SAI dulu, ketua Ahwat SAI. Masih kontakan sampai sekarang, komunikasi dengan baik. Lagi kuliah di Fakultas Kedokteran UNS. UNS. Juga sama-sama suka diskusi soal agama, soal apapun itu gitu. Dan sama-sama suka baca buku. Jadi membahas untuk diskusi Islam yang terbaru itu sering sama Mbak Dina. Terus divisi ada apa aja ya? Kajian coba, divisi kajian itu kadifnya Mas Rehan, sekarang di arsitektur UGM gitu. Walaupun agak sibuk ya, arsitektur sangat sibuk, jadi komunikasinya nggak terlalu intens, tapi masih kontakan. Kalau pas bisa ikut kajian gitu. Jadi ya teman-teman tuh kadang mereka tuh pengen untuk ikut kajian, cuman karena waktunya yang nggak nemu aja gitu. Jadi masih mencoba menjaga lah, minimal menjaga. Terus wakadifnya kajian tuh Mbak Via itu sekarang di Fakultas Kedokteran UGM. Itu satu kelas itu dulu. Mbak Dina, Mbak Via satu kelas. Terus
divisi apalagi Takmir. Iya, takmir. Takmir itu juga kadifnya kalau nggak salah Mas Fatih itu sekarang di Ilmu Ekonomi UI gitu. Liburan kemarin sempat ketemu gitu, dan so far masih kadang sekedar reply story gitu ya, masih komunikasi kayak gitu tuh masih. Terus wakadifnya adalah Mas Noval Ryan kalau aku nggak salah, sekarang di Geofisika UGM itu kadang beberapa kali kalau aku main ke MIPA ketemu, masih kontakan juga, story WA segala macam masih replyan. Terus Takmir, kajian, media ya. Divisi media kadifnya itu Mas Fadil sekarang di vokasi UGM D4 teknologi rekayasa perangkat lunak. Itu masih baru tadi pagi habis main badminton gitu. Jadi habis ketemu itu ya. Jadi anak Delio tuh ada satu grup badminton main gitu beberapa gitu. Dan ada beberapa anak saya juga. Tuh. Terus wakadifnya itu Mbak Yasmina itu satu kelas juga. Dia sekarang di Teknik Sipil UGM. Terus divisi apa lagi? Keahwatan tuh Mbak Mutiara Izatun kalau nggak salah. Sekarang di Visipol UGM. Terus ada anggota juga Mbak Husna, Visipol UGM. Mbak Husna tuh anggota keahwatan yang baru aku kenal. Kalian bayangin dulu, aku ketua Rohis, baru kenal anggotaku waktu H-1 wisuda. Coba. Jadi besok wisuda, hari ini gladi bersih itu. Nah itu baru kenal itu. Oh kamu namanya Husna. Oh kamu anggota SAI itu. Oh iya. Maaf ya aku nggak tahu. Mungkin karena COVID juga ya. Mungkin karena COVID juga itu. Terus anggota-anggota yang lain tuh SAI juga nih, Mas Dito sekarang Ilmu Komputer UGM. Mas Yamas sekarang vokasi UGM. Mas Ilwa yang di episode 1 aku ceritakan dia yang ngusulin soal bagi-bagi takjil, sekarang di kedokteran Universitas Sumatera Utara USU, jauh tapi masih kontakan. Terus ini bukan SAI anggota tapi SAI kultural yang sering dulu ketua OSIS zamanku, ketua OSIS 1. Terus sering bantu kegiatan SAI juga. Mas Maul itu sangat berprestasi. Mas Maul itu ranking 1 IPS, ranking 1 prestasi non akademik, dapat medali perunggu OSN ekonomi, terus lomba ekonomi juga di UI menang gitu, dan sampai sekarang masih berhubungan dengan baik, masih berprestasi juga di UGM gitu. IPK-nya 3,8, maaf ya aku bocorin. 3,8 dan masih suka ikut kajian segala macam sama aku gitu baik. Terus satu lagi tuh Mas Hafiz, anggota Takmir tuh Mas Hafiz, itu ranking 1 angkatan MIPA. Angkatan MIPA sekarang di Teknik Kimia UGM. IP-nya 4 gitu. Maaf ya, bisa aku bocorin. IP-nya 4. Terus masih kadang kita satu organisasi sekarang di UGM ada. Terus yang kedua Mas Rama tuh ranking 2 Deliot waktu itu. Terus Mas Hafiz tadi itu dapat medali perunggu OSN Fisika. Mas Rama tuh lolos finalis nasional tapi belum dapat waktu itu. Cuman menang juga lomba matematika sering gitu, dan kemarin waktu di UGM sempat ke Hungaria mewakili UGM juga lomba Olimpiade Matematika. Itu anggota SAI divisi kajian gitu. Jadi produknya anak SAI angkatanku bagus-bagus ya. Itu. Jadi itu salah satu dari sekian banyak teman-teman yang sangat-sangat berprestasi. Sebetulnya aku tidak ada apa-apanya dibanding mereka gitu. Merendah. Jadi dibanding mereka, karena mereka secara ranking akademik tinggi gitu, masuk 30 besar, 20 besar itu. Aku 60 gitu ya. Jadi sangat jauh dari mereka itu, dan IPK mereka juga tinggi-tinggi. Itu sih secara agama so far so good, masih menjalin itu dengan baik, dan itu harapannya sih bisa jadi inspirasi. Mungkin aku berharap kapan-kapan tuh bisa mereka yang diajak ngobrol, kenalan segala macam gitu. Boleh. Tuh sih. Diundang ya. Yang tahun depannya ini bisa dimasukkan ini. Diundang ini teman-teman, script writer. Oke, mungkin gimana nih? Jadi selanjutnya kita ada sesi Q&A sih. Langsung Q&A. sesi. Jadi itu Q&A ini pertanyaan dari kalian semua ya. Iya. Jangan susah-susah pertanyaannya. Waduh, insya Allah gampang sih Mas. Semoga gampang. Iya. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini enggak dari Delta doang. Mungkin Iya. ada yang dari luar sekolah, dari Solo, Karanganyar, Bekasi, Bogor, Depok, Condong Catur, banget bro. Oke, boleh. Banyak sih Mas. Gimana? Langsung aja. Nah mungkin kemarin kan kita udah sempat bikin story di IG Royce Della Yota kan teman-teman. Nah itu ada banyak banget Mas yang tanya Mas. Ini kita pilihin beberapa yang menarik dan terbaik. Jadi ada 3 pertanyaan nih Mas. Oke, pertanyaan pertama ini apakah faktor Mas Dika masuk organisasi ada apa kayak unsur faktor membela agama? Oke, terima kasih, pertanyaan bagus. Iya, dulu ada semangat itu gitu untuk membela agama. Jadi dulu kami tuh punya sebuah tim think tank gitu berempat.
Jadi aku, Hilwa, Yamas, Maul gitu. Jadi kami membagi porsi peran masing-masing. Rencananya waktu itu Maul jadi ketua MPK, Yamas jadi ketua OSIS, Hilwa ketua MPK di bidang apa aku lupa, SI atau bidang apa gitu. Terus aku jadi ketua SAI-nya waktu itu. Sebetulnya waktu itu kandidat ketua SAI itu ada 2, Hilwa sama aku gitu. Hilwa yang paling kuat sebetulnya. Tapi karena dia ada kewajiban lain di MPK untuk rencana kita berempat ini tadi, akhirnya aku yang jadi ketua gitu kan. Terus kita punya rencana untuk kemudian ya planning yang aku ceritakan di episode 1 bahwa kita pengen Islam di Dela Yota jadi lebih meluas gitu ya, orang-orang jadi lebih aware soal Islam gitu. Dan kita punya program-program, at least ketika kita punya posisi-posisi kunci gitu ya, ketua SAI, ketua OSIS, ketua MPK, bidang ini, bidang itu harapannya bisa mempermudah gitu untuk akses-akses ke sana, untuk publikasinya dan segala macam. Cuman ya qadarullah tidak bisa terwujud dengan baik gitu. Dan pandemi juga kebetulan, jadi sama-sama down semua sih sebetulnya akhirnya gitu. Niat baiknya tapi di awal sudah ada seperti itu. Lanjut nih. Lanjut Jadi, yang kedua. yang kedua nih mungkin agak sensitif ya. Cuman sensitif sih Mas. Apa nih? Kan kemarin nih ada berita Iya. soal santri yang yang Iya. ger gitu, dia Iya, gara-gara viral. beliau tuh gara-gara dibully. Nah, Gimana? tanggapan Mas Dika terkait tersebut. Oke, hal tersebut yang pertama yang jelas kita turut berduka cita gitu ya atas meninggalnya santri itu. Dan kemudian yang kedua adalah walaupun aku sudah baca beritanya juga gitu, aku membaca penjelasannya dari baik pihak yang terduga pelaku ataupun dari korbannya gitu kan. Dan ya kita sebagai orang luar, karena kan pesantren itu cenderung private ya, kita nggak tahu detailnya seperti apa. Sebenarnya tidak pengen berkomentar lebih dalam. Tapi yang jelas kita tidak menutup di oknum manapun ya, instansi manapun, mau pesantren, mau sekolah negeri, sekolah umum, agama ataupun bukan, oknum-oknum seperti itu kan selalu ada, pembuli-pembuli gitu ya. Kemudian sudah kejadian, pihak instansinya mencoba menutup-nutupi biar nama baiknya nggak anjlok misal gitu ya. Ya satu hal yang jelas adalah dalam sebuah instansi agama misal dalam hal ini tidak selalu kemudian kita bisa baik gitu, karena kita kan tahu ya beberapa kasus ke belakang ada yang mohon maaf gitu, ada oknum pihak pengurus pesantren yang ternyata dia mengajarkan hal-hal yang kurang sesuai dengan ajaran Islam gitu ya. Jadi kemudian tidak semuanya bisa dipukul rata bahwa pesantren itu pasti baik gitu. Dan juga sama dengan adanya kasus ini nggak boleh kita memukul rata bahwa semua pesantren berarti ada pembulian gitu. Nggak boleh gitu. Jadi betul-betul harus objektif sih, berusaha untuk objektif. Jadi yang tentunya adalah ya kita serahkan kepada pihak berwajib gitu, kira-kira akan diusut seperti apa, semoga transparan dan bisa jadi pembelajaran untuk semuanya. Dan masih banyak pesantren baik di Indonesia itu, masih banyak yang pembelajarannya bagus, yang atmosfernya kondusif gitu, nggak kemudian pembuli seperti itu, karena itu kan mungkin ada kultur ya, dimanapun itu kan ada yang kultur merasa bahwa harus senioritas apa segala macam gitu. Pun kalaupun ada aturan-aturan yang sebetulnya mungkin niatnya baik tapi caranya eksekusinya salah, jadi kepleset terlalu ekstrim yang bikin akhirnya nama baik pesantren itu mungkin jadi jelek. Itu kan kita sama-sama sedih semua gitu, prihatin akan itu. Ya itu sih, semoga bisa segera terusut dengan tuntas. Mungkin itu buat teman-teman yang mau mondok dan mungkin ada pikiran-pikiran tentang jangan dipukul rata ya teman-teman. Iya, enggak semua pondok pesantren itu kayak gitu. Ini teman saya ini juga ternyata dari pondok guys gitu. Nah, pondok ya jadinya kayak gini. Jadi kayak gini. Oke, lanjut ya. Jadi tuh Mas, gini kan jawabannya itu humornya itu ngeri-ngeri. Humornya itu ngeri-ngeri itu. Di pertanyaan ketiga ini tuh juga agak gimana ya? Agak. Waduh. Itu kan zaman sekarang ini ada di WhatsApp ya. WhatsApp tuh ada stiker. Stiker WA. Stiker WA tuh pasti kan bisa dibikin kan? Iya. Wah itu kayak karena tuh humor-humornya itu stiker kayak humor LGBT. Waduh. Dan ya mereka bikin stiker-stiker kayak gitu. Gimana? Stiker LGBT ya. Itu di zamanku di universitas gitu, teman-teman itu ya ada kadang suka iseng-iseng ngirim kayak gitu kan. Ya kadang suka kita juga ngingetin bahwa udah jangan ngirim yang kayak gitu. Betul banget. Sebetulnya soal stiker WA itu ya masih banyak hal lucu lain kok yang nggak harus pakai cara-cara LGBT gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak mendukung LGBT, mungkin teman kita tuh nggak mendukung LGBT-nya. Gitu. Yang ngirim itu lucu-lucuan aja misalnya. Tapi kan akan jadi hal yang sangat rawan gitu. Kadang hal-hal buruk itu terjadi karena lucu-lucuan gitu. Karena kadang ada kan kasusnya orang jadi
membelok itu karena lucu-lucuan aja Iya. gitu awalnya. Absen, gitu. kalian absen. gitu. Kalian ya. Bercanda aja gitu. Dia sering dibully, kamu gay apa segala macam. Jadi beneran, nah itu kan Iya. repot kalau kayak gitu. Bercanda lagi gitu repot gitu. Apalagi kalau misal tahu-tahu HP-nya dicek orang tua, kenapa kayak gini gitu. Apa nak gitu. Apalagi orang tua kan tidak tahu konteksnya dan Iya. tidak mau tahu ya memang stikernya salah sih. Dia mau tahu gitu. ya stikernya salah. Ya stikernya memang nggak benar gitu. Jadi itu sih. Jadi kalian harus hati-hati bikin stiker yang lain. Gitu. Iya. Jadi betul yang jangan kemudian aku suka stiker ini kok. Wow. Gitu. Masih banyak Masih banyak stiker lain. gitu. Iya. Stiker lain itu masih banyak. Absen kalian yang bikin stiker ini. Hapus ya guys. Hapus sih guys ya. Emang Oke. boleh bikin stiker. Emang boleh? Nggak boleh guys. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja buat 3 pertanyaan yang terbaik dan menarik ya teman-teman. Terima Terima kasih kasih. buat teman-teman yang udah bertanya dan terima kasih juga teman Tika pamit jawabannya. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Insya Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat apa yang dibagi. Dan Amin. makin keren-keren besok yang diundang semoga ya. Amin. Kalau tahun depan diundang lagi mau nggak? Waduh ya, tergantung berapa dulu ya. Aduh. Itu dibayar. Boleh. Oke, terima kasih mungkin karena ini udah terlalu lama juga ya. Pasti kalian bosan atau nanti ya ada banyak hal lain. Jadi mungkin untuk episode 2 kali ini kita cukupkan sampai sini, semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih buat Mas Dika yang telah menemani kami hari ini. Oke, mungkin ya jangan lupa buat teman-teman subscribe ya teman-teman, jangan lupa follow juga media sosial Rise di di bawah sini ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga minggu depan bakal ada episode ketiga dan mungkin ini bakal jadi episode terakhir kita dan mungkin di episode 3 itu bakal lebih menarik terusnya buat teman-teman yang akhwat karena narasumber dan hostnya itu yang episode 3 bakal dari teman-teman kita yang akhwat. Betul. Jangan lupa stay tune ya teman-teman, jangan nyalain loncengnya juga, jangan lupa subscribe, like, Share. dan di-share juga ya Komen. teman-teman, gitu. Oke, terima kasih, kami izin pamit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.